Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa ada dua rahasia besar iblis untuk mencelakakan manusia yang dibocorkan pada Nabi Nuh alaihi salam. Sahabat beriman, permusuhan antara manusia dan iblis sudah terjadi sejak awal penciptaan manusia. Permusuhan di antara keduanya berawal pada saat iblis menolak perintah Allah untuk bersujud dalam bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Sejak saat itulah, iblis mendeklarasikan permusuhannya kepada Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Iblis lalu memohon kepada Allah agar diberikan penangguhan waktu untuk menggoda anak cucu Adam agar terjerumus kepada kesesatan sehingga dapat menemaninya kelak di neraka jahanam. Berbagai cara telah dilakukan oleh iblis beserta bala tentaranya untuk menggiring manusia kepada jalan kesesatan yang penuh kehinaan. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengenai perjumpaan Nabi Nuh dengan iblis. Suatu hari, ketika Nabi Nuh menaiki kapalnya, ia melihat seorang laki-laki tua yang tidak dikenalnya. Lantas, Nabi Nuh bertanya kepada lelaki tua tersebut, "Apa yang menyebabkan dirimu masuk ke kapal ini?" Lelaki tua itu menjawab, "Aku masuk ke kapal ini agar aku dapat mempengaruhi hati pengikutmu supaya hati mereka bersamaku dan akan tetapi, badan mereka bersama engkau." Lalu Nabi Nuh berkata kepadanya, "Keluarlah engkau dari kapal ini wahai musuh Allah." Rupanya, lelaki tua itu adalah iblis yang mencoba mempengaruhi hati umat Nabi Nuh agar ingkar dengan sesuatu yang dirisalahkan kepada Nabi Nuh. Iblis itu kemudian berkata, "Ada 5 hal yang lazimnya aku gunakan untuk mencelakakan manusia. Aku akan memberitahukan 3 halnya itu dan aku rahasiakan 2 hal lainnya." Maka, Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Sesungguhnya engkau tidak memerlukan yang 3 hal itu. Perintahlah ia iblis untuk memberitahukan kepada engkau 2 hal saja." Nabi Nuh pun memerintahkan iblis itu agar menyebutkan 2 hal saja. Iblis berkata, "Dengan kedua hal itu, aku mencelakakan manusia dan keduanya tidak berdusta." Kedua hal itu ialah hasad dan sifat tamak. Karena sifat hasad, aku dilaknat oleh Allah dan dijadikannya aku setan yang terkutuk. Dan karena sifat tamak, aku memperbolehkan kepada Adam seluruh apapun yang ada di surga. Lalu aku mendapatkan hal yang aku inginkan darinya, yakni dapat mengeluarkan Adam dari surga. Karena disebabkan iblis membujuk Adam untuk memakan buah huldi, dan aku pun diusir dari surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah di atas, kita dapat ambil sebuah pelajaran, bahwasanya 2 senjata utama iblis yang digunakan untuk mencelakakan manusia yakni menimbulkan dalam diri manusia sifat hasad atau dengki dan tamak. Sifat hasad merupakan bentuk pengingkaran akan ketentuan dan ketetapan Allah yang telah menetapkan takdir setiap makhluknya. Maka, orang yang memiliki sifat hasad akan bersikap tidak senang atas kenikmatan yang Allah karuniakan kepada seseorang. Dikatakan menurut sebagai ulama hikmah, sifat hasad merupakan sifat tercela pertama yang ada dalam diri seorang makhluk. Sedangkan, sifat tamak merupakan ambisi untuk mendapatkan segala hal yang diinginkannya dengan berbagai cara apapun. Ia tidak peduli, apakah dengan caranya tersebut dapat mendatangkan rahmat Allah atau justru mengundang amarahnya. Tamak atau rakus banyak menyebabkan seorang hamba terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Namrud, Fir'aun, dan Qarun merupakan contoh orang-orang yang tamak, rakus akan kekuasaan maupun rakus akan harta. Sifat hasad dan tamak merupakan hasil dari tidak bersyukurnya seorang hamba atas nikmat dari Allah. Manusia yang memiliki sifat hasad dan tamak akan selalu memandang segala nikmat dari Allah terhadap dirinya adalah sesuatu hal yang remeh, sedangkan ia memandang atas karunia dan nikmat dari Allah terhadap orang lain adalah sesuatu hal yang agung. Semoga Allah memberikan perlindungannya kepada seluruh umat Islam atas godaan iblis beserta bala tentaranya. Amin ya Rabbal Alamin.